apapun yang terjadi dalam hidup kita, satu perkara, kalau Tuhan itu sangat baik. Amin ya. Beberapa hari ini kalau Bapak Ibu lihat berita di TV atau di media sosial saudara, ya mahasiswa mereka sudah turun ke jalan saudaraku, ya. Dan ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan ya, satu hal yang kita harus lakukan adalah kita doakan terus buat bangsa ini saudara. Ya, kita doakan yang terbaik buat negeri ini supaya berita-berita yang berselewat yang di luar saudara itu ya, saya pernah dikasih tahu sama seorang pendoa, dan seorang pendoa itu berkata seperti ini, kita harus mengucapkan kata-kata yang baik buat bangsa. Kita harus mendoakan Indonesia dengan doa yang baik. Sebab kalau kita memberikan kata-kata yang negatif, saudaraku, walaupun memang ya beberapa hamba Tuhan yang senior ya, mereka yang ada di jaringan internasional, mereka berkata Indonesia lagi terbaik. Yes. Kita bisa pungkiri Bapak Ibu yang keadaan ekonomi, ya, harga yang tamak naik 30%, pasti itu sebetulnya sangat mempengaruhi roda perekonomian. Apalagi kelas menengah, kelas menengah masih banyak terdampak. Tadi konsumsinya pertama pasti ya dengan harga kenaikan yang begitu luar biasa pasti akan beralih ke pertalite karena pertalite pemerintah tidak menaikkan BBM subsidi saudara. Dan pasti nanti di lapangan akan terjadi antri di mana-mana saudara. Nah Bapak Ibu ya, seorang pendoa bilang begini sama saya, kita berkatakan yang baik buat Indonesia. Dia bilang kenapa? Saya tanya kenapa? Karena kalau kita ikut-ikutan dalam tanda petik memperkatakan yang negatif, maka setan diuntungkan saudara. Ya. Karena memang setan kan mau hancurkan siapapun saudara. Kalau bisa kerusuhan, ya bahkan yang didengungkan adalah akan terjadi kerusuhan segala panci di kedua. Nah, memang sedikit banyak mungkin membuat kita jadi resah saudara. Bisnis kita, ekonomi kita, ya memang sekarang juga ekonomi lagi susah, barang-barang harga-harga naik saudaraku. Tapi saya percaya di balik awan yang gelap ada pelangi indah yang akan menyinari Indonesia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya kemarin bilang di musik, bagaimanapun kita adalah bagian dari anak bangsa. Ya, kita adalah orang yang dilahirkan di Indonesia dan kita mau ambil tanggung jawab. Apa yang kita lakukan? Apakah kita ikut demo, saudaraku? Apa kita ikut maki-maki, ya saudaraku? Ya, enggak. Yang kita lakukan adalah kita doakan Indonesia. Ibarat kata Indonesia lagi masuk UGD, saudaraku, unit gawat darurat atau ICU, kita doakan supaya di balik awan yang gelap ini ada pelangi yang indah yang akan menyinari Indonesia. Kita berikan tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 saudara, ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9, Bapak Ibu bisa perhatikan di sana. Ya, saya akan mulai dari ayat yang ke-9 dulu ya. Kita sama-sama belajar firman dan kita sama-sama supaya firman Tuhan yang kita dengar malam ini memberikan pengertian kepada kita. Nah, dalam ayat yang ke-9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, waktu saya baca ayat ini hati saya menjadi tenang saudara. Kenapa hati saya menjadi tenang? Karena dikatakan akulah pintu.
Siapa pintu itu, saudaraku? Kita sepakat pintu itu adalah Yesus. Pintu itu bukan agama A, pintu itu bukan agama B, pintu itu bukan agama C. Agama-agama di dalam dunia itu hanya ciptaan manusia dalam tanda petik. Ya, dari kata A dan kata A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu dilahirkan, diciptakan dalam tanda petik oleh manusia supaya manusia terkacau, saudara. Ya, karena kita tahu agama yang ada di dunia ini mengajarkan kebaikan, saudaraku. Ya, agama di dunia ini untuk supaya kita berbuat yang baik itu nggak salah, saudara. Tapi saya mau beritahukan begini, kalau bicara tentang pintu, saudara, saudara tahu pintu? Pintu adalah tempat di mana kalau rumah pasti ada pintu. Karena pintu itu adalah tempat untuk kita masuk ke dalam rumah itu. Dan kalau kita ada di dalam rumah itu, kita akan bisa keluar dan kita lewat pintu yang sama, saudara. Jadi dikatakan dalam ayat ini adalah Yesus berkata, akulah pintu. Dan dia hanya pengliwat satu-satunya pintu, tidak ada lagi pintu yang lain, saudara. Nah, karena Yesus adalah pintu, saudara, di mana dikatakan barang siapa masuk melalui aku, ya, barang siapa masuk melalui aku. Waktu saya baca ayat ini, oh berarti bisa juga ditafsirkan, saudara, ada pintu-pintu yang lain, bisa. Ya, berarti ada pintu B, ada pintu C, ada pintu D. Nah, pintu B, pintu C, pintu D, ya begitu agama-agama yang ada di dunia ini, saudara. Tapi pintunya Yesus beda, saudara. Kenapa beda? Karena saudara, karena dikatakan kalimat selanjutnya, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Berarti ada orang yang masuk tidak melalui pintunya Yesus. Berarti pintu yang lain, saudara. Saya tidak bahas pintu yang lain, Bapak Ibu. Tapi yang saya mau bahas adalah pintu di mana Tuhan berkata, I am the door. Aku adalah pintu. Ya. Barang siapa masuk melalui aku, ya boleh-boleh aja Bapak Ibu bilang, enggak, saya nggak mau masuk pintu yang Tuhan, saya mau masuk pintu yang lain, monggo saudara. Ya kan? Tapi kalau saudara dan saya, kita masuk melalui pintu yang benar ini, yang saya katakan, yang saya tekankan, pintu yang benar ini, whatever apa yang terjadi, maka dia akan selamat. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ia akan masuk dan keluar. Berarti kalau saudara masuk ke pintu yang benar, ke pintu yang tepat, waktu saudara masuk lewat pintu itu, dan waktu saudara mau keluar, saudara nggak perlu lewat jendela atau lompat lewat jendela. Kenapa? Karena pintu itu pintu yang benar. Ya, saudara bisa tangkap ini, Bapak Ibu Saudara. Barang siapa masuk melalui aku, berarti melalui siapa? Melalui Yesus. Dia adalah the only one, saudara. Tidak ada lagi yang seperti dia. Maka ia akan selamat, saudara. Dan kata selamat ini artinya engkau akan sejahtera, engkau akan aman, engkau akan terlindungi, engkau akan terpelihara dengan baik. Yang percaya katakan haleluya, berikan tepuk tangan. Nah, kalau saudara mengerti hal ini, kalau saudara tangkap ini firman Allah, saudara apa perlu cari pintu yang lain lagi, saudara? Apa saudara perlu lewat pintu yang satu, tapi keluarnya lompat ke jendela yang lain, saudara? Nah, kalau saya nggak mau, saudara. Saya udah ketemu pintu yang benar, ngapain saya cari pintu yang lain, saudara? Maka dijanjikan, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar. Nah, ini yang dahsyat, saudara. Ini yang powerful, ini yang luar biasa. Karena kalimat terakhir mengatakan, dia akan menemukan padaku. Wow. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau saudara baca Yohanes pasal yang ke-10 ini perikopnya adalah gembala yang baik. Siapakah gembala yang baik? Gembala yang baik adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara setuju? Yang setuju katakan amin, saudara. Yesus adalah gembala yang baik, saudara. Ya. Nah, kalau dia adalah gembala yang baik dalam tanda petik, berarti saudara posisinya sebagai apa? Kita adalah domba-dombanya. Jadi saudara dan saya, termasuk saya, kita adalah milik siapa? Milik domba-dombanya Tuhan. Tuhan adalah gembala kita, dan kita adalah domba-dombanya. Dan domba-domba itu, Bapak Ibu, makanannya apa?
Makanya di Timur Tengah Bapak Ibu, saya waktu ke Israel, saya lihat waktu itu di satu daerah Bapak Ibu, ya, itu masih ada yang namanya pembara suku Bedouin. Nah, suku Bedouin ini adalah suku yang mendiami sebagian di Tengah. Ya. Dan pekerjaan mereka masih tetap sebagai gembala. Jadi mereka punya kawanan domba, mereka punya kawanan kambing, dan tiap pagi, tiap sore, pagi dia bawa domba-dombanya, bawa kemana? Ya. Nah, saudara yang saya kasih luar biasa, yang saya katakan begini, kalau saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai gembala kita, gembala satu-satunya saudaraku, maka percayalah, kalau saudara masuk lewat pintu yang benar ini, maka percayalah, maka gembala yang baik itu akan membawa saudara kepada hukum yang segar. Karena dikatakan apa saudaraku? Ya, orang yang masuk lewat pintu yang benar, pertama dia akan selamat, yang kedua dia akan masuk dan keluar dengan aman, dengan terlindungi, bahkan dikatakan dia akan menemukan pada hukum saudara. Luar biasa bukan saudara? Makanya boleh saya bilang begini, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka percayalah, engkau adalah orang yang paling beruntung dalam dunia ini. Dari ayat ini saudaraku, ibarat kata begini, kalau saudara pilih pintu yang benar, saudara bukan hanya selamat, ya, safety, tapi Tuhan juga janjikan apa saudaraku, berkat ini akan datang kepada kita. Karena dikatakan kita ini domba, domba itu ya pasti akan dibawa oleh gembala kepada rumput yang segar. Apa itu? Dia akan menemukan pada rumput saudara. Dia akan dibawa oleh Tuhan kepada tempat yang dikatakan di dalam kitab Yesaya, tempat yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau saudara sore malam hari ini, saudara ambil keputusan, saudara mau lewat pintu yang benar itu, yaitu Yesus, maka yang dua hal akan terjadi. Pertama, kita selamat saudara. Betul, karena kita tidak apa, keselamatan hanya ada di dalam Dia. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga tanpa melalui Aku. Jadi Yesus itu adalah harga mati. Sama kan Indonesia NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Yes, kita teriak itu saudara. Tapi Yesus harga mati buat kita, untuk saudara dan saya mendapatkan keselamatan kehidupan yang kekal. Saudara bisa katakan amin. Di samping itu juga, kalau saudara memilih pintu yang benar, jangan pintu yang abal-abal, jangan pintu yang kata orang. No, Yesus itu bukan kata orang, kata orang, kata orang, kata orang. No, tidak. Yesus itu adalah yes dan amin, ya dan amin saudara. Ya. Maka apa yang terjadi? Kita dapat keluar masuk lewat pintu itu, dan kita akan dibawa menemukan pada hidup. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Domba-domba, kita adalah domba-domba. Lalu domba itu dibawa di tempat yang indah pada rumput. Kira-kira domba itu di mana? Senang yang indah. Dia akan betah, dia akan makan sebanyak-banyaknya rumput yang ada di hamparan yang luas. Domba itu akan gemuk, domba itu akan terpelihara dengan baik. Kenapa? Karena dia mendapatkan rumput yang kualitasnya tinggi, saudara. Makanya ayo Bapak Ibu saudara, banggalah engkau pada sore malam hari ini, kalau engkau pilih pintu yang benar, saudara. Ya, hanya Dia satu-satunya, gak ada lagi yang boleh. Makanya ketika Paulus ketemu dengan Yesus, dia bilang apa? Oh, aku beruntung ketemu dengan Tuhan. Kalau dulu dia bilang itu semua sama, kata Paulus. Setelah aku menemukan Dia, ibarat kata dalam perumpamaan, seorang pedagang, seorang perantau, ketika dia tahu saudaraku bahwa ladang ini saudaraku ada harta karun yang tersembunyi, maka perantau itu
dia jual semua hartanya, lalu dia beli itu ladang. Kenapa? Karena dia tahu di dalam ladang itu ada harta karun yang tak ternilai harganya. Bapak Ibu tahu harta karun itu siapa? Yesus. Makanya ayo saudara, ya, jangan saudara salah masuk itu. Ya, ada banyak pintu-pintu di dunia ini Bapak Ibu yang mungkin menawarkan begini, menawarkan begitu saudara. Dunia punya banyak pintu, dia tawarkan kenikmatan, dia tawarkan hedonisme, dia tawarkan hura-hura saudara. Ya. Ini kan udah mulai di Piala Dunia saudara, sepak bola. Orang lagi semua lagi sedang euforia saudara. Ya, tapi ada satu pintu yang dapat memberikan kenyamanan yang sesungguhnya. Ada satu pintu yang kalau saudara masuk lewat pintu itu, saudara aman, saudara damai, saudara sejahtera, bahkan saudara terpelihara dengan baik. Kenapa? Karena itu pintu yang membawa saudara untuk masuk dan menemukan padang rumput. Wow. Saya mau apa itu? Makanya saya mau katakan kepada saudara, saya tidak pernah menyesal saya jadi seorang hamba Tuhan. Kenapa? Walaupun mungkin ada tawaran begitu, walaupun mungkin ada tawaran begitu, tapi saya mau katakan saya tidak pernah menyesal. Justru saya bangga saya jadi hamba Tuhan. Waktu pertama kali saya mau ke sekolah Alkitab, waktu itu saya bilang saudaraku semester 6, semester 5, ya, saya bilang kepada mama saya waktu itu, "Ma, saya mau ke sekolah Alkitab." Loh, jadi kuliah kamu gimana? Ya, saya tinggalkan. Waktu saya ngomong ibu, kakak-kakak saya marah semua. Saya memaklumi kenapa? Karena mereka belum percaya Tuhan pada waktu itu. Mereka bilang begini, Sipur mau sekolah Alkitab, kalau udah Sipur udah beda menurut ya. Dia mau jadi pendeta, mau makan apa dia? Nanti kalau susah cari kita juga kan, kakak-kakaknya. Saya tidak bisa diam pada itu. Saya tidak salahkan kakak-kakak saya, kenapa? Karena saya ngerti mereka kecewa kenapa? Mereka sudah mau saya disekuliahkan, mungkin saya mau jadi pedagang yang sukses kah? Atau saya mau jadi pengusaha yang sukses kah? Ada orang Medan yang ibu, orang Medan kan banyak pedagang saudara. Ya. Tapi kenapa saya pilih jalan salah saudara? Akhirnya saya bilang begini, saya ke sekolah kita bukan karena mau saya sudah uji. Saya juga gak mau dibuktikan perasaan. Saya uji, saya puasa 3 hari 3 malam. Saya uji apa benar Tuhan panggil saya. Bapak Ibu tahu saya doa puasa di Taman Getsemani di Semarang. Di situ saya puasa 3 hari 3 malam. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah dengan melayani Tuhan saya gagal kuliah saya? Saya juga bisa dong selesaikan kuliah, sambil kerja melayani Tuhan. Rupanya saya alami namanya panggilan khusus. Ada 2 panggilan dalam hidup saudara, panggilan umum, panggilan khusus. Kalau panggilan umum, saudara bekerja tetap melayani Tuhan, itu panggilan umum. Tapi kalau panggilan khusus beda. Ibarat kata engkau yang terpilih dan engkau harus menyerahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan. Berarti hidupmu, mati hidupmu yang ada di tangan Tuhan. Kamu mau makan apa? Kamu mau gimana nanti? Ya hidupmu di tangan Tuhan. Yang ibarat kata kalau orang bilang full time. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya akhirnya saya putuskan, saya mau walaupun terjadi kejutan di hati saya. Saya udah kuliah, udah semester 6, Bapak Ibu di Universitas Negara. Satu universitas cukup bergengsi pada waktu itu Bapak Ibu. Tapi itu yang Paulus bilang, aku tinggalkan semua. Nah, saya nggak mau ada perasaan, gagah-gagahan mau jadi hamba Tuhan pendeta. Saya nggak mau. Apalagi orang Medan, orang Cina Medan, mana ada jadi pendeta Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cari. Orang Cina Medan jadi pendeta, adanya pendeta Bapak Ibu. Pendeta nggak ada. Ya itu kan kata-kata saya. Mau makan apa nanti kamu pendeta? Pendeta kan hidupnya susah. Ya. Ternyata Bapak Ibu,
Itu doa saya pada waktu itu. Saya tetap pilih pintunya Tuhan. Walaupun ada banyak pintu-pintu yang lain yang memberikan tawaran yang indah. Betul Bapak Ibu. Ya kan? Bukan berarti saya lalu tinggalkan kuliah, saya berangkat soal Alkitab di Salatiga, saudaraku, lalu semua seperti film-film saudaraku, senang. Itu baru awal pembentukan dalam hidup saya. Kalau saya mau cerita, mungkin bisa sehari semalam minggu. Bagaimana air mata, bagaimana pikul salib, bagaimana memulai pelayanan. Salah satu ibu dulu Pak Fred tahu lah. Waktu saya memulai pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, jadi pekerja segala macam ini itu dan sebagainya. Rupanya setelah saya flashback Bapak Ibu, setiap 10 tahun saya flashback, oh itulah sekolah kehidupan, proses pembentukan buat saya dan istri saya sekarang Bapak Ibu. Itu adalah proses pembentukan kami sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan kepada saudara, saya tidak banggakan diri, saya banggakan Tuhan. Kami dari hamba Tuhan pendeta bukan pendeta kapitan Bapak Ibu, bukan gembala atau hamba Tuhan yang satu malam SKS sistem kebetulan. Proses bagaimana saya naik sepeda dulu tahu, saya kehilangan motor di bawah kabur, saya alami ini itu dan sebagainya. Itu semua Tuhan izinkan untuk saya mengalami proses pembentukan Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan begini, endingnya dengan baik-baik. Endingnya kalau kita tetap nempel terus dengan Tuhan, kita tetap pilih pintu yang benar itu, percayalah kita akan menemukan pada rumput yang indah. Kita menemukan. Oleh sebab itu, poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah saudara jangan salah pilih pintu. Tapi kalau saudara pilih pintu yang benar, endingnya indah. Walaupun untuk menjalaninya penuh dengan tetesan air mata, walaupun untuk menjalaninya penuh dengan tantangan. Bapak Ibu, betul firman Allah bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salib, dia harus menyangkal diri. Kita mau nggak? Ada sebagian orang nggak mau. Maunya ikut Tuhan itu langsung kaya Bapak. Ya, ada banyak saya ingin lihat orang-orang Medan. Ayo ke gereja, ayo percaya Yesus. Mereka bilang apa? Tuhan kamu bisa bikin kami kaya. Tuhan kamu bisa nggak? Bisnis saya bisa go, bisnis saya, usaha saya bisa meledak. Saya nggak apa-apa. Bisa. Kenapa? Karena baliknya nggak ada yang mustahil. Tapi ada koma, bukan titik sebagainya. Tapi saya bilang, kamu mau ikut Tuhan kan? Kamu mau setia kan? Kamu mau mendahulu dengan air mata, tapi nanti satu saat kamu akan penuh dengan sorak-sorai. Kamu mau kan? Kalau kamu mau, Tuhan bukan hanya kasih berkat jasmani buat engkau, tapi Tuhan kasih berkat double porsi buat kita, jasmani maupun rohani. Berikan Tuhan yang baik. Berkat jasmani itu kecil Bapak Ibu. Selama kita hidup kita diberkati jasmani itu kecil. Justru ada berkat yang saudara jangan sampai kita lupa dan jangan sampai kita abaikan, yaitu berkat keselamatan. Saudara, berkat baik-baik itu hanya bisa diberikan oleh Yesus. Maka dikatakan akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Yohanes 3:16 bilang apa? Barang siapa percaya kepada dia, barang siapa pilih pintu yang benar itu, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan. Itu adalah berkat terbesar yang kadang-kadang kita lupakan atau kita abaikan. Makanya ada banyak orang yang gampang percaya sama Tuhan. Kenapa? Waktu ikut Tuhan, kok saya nggak kaya? Waktu ikut Tuhan, kok saya nggak ini? Padahal Tuhan memberkati bukan hanya materi. Mungkin Tuhan belum memberkati kita, tapi kita maunya instan. Amsal bilang apa saudara? Harta yang didapat dengan cepat
belum waktunya, dengan tergesa-gesa, itu tidak akan maksimal. Tapi kalau harta yang diberikan itu lewat cara waktunya Tuhan, itu indah, saudara. Ya. Maka dari itu mari Bapak Ibu, malam hari ini di ibadah kita yang kedua, saudara jangan salah pilih pintu. Amin. Amin, saudaraku. Kalau saudara pilih pintu yang benar, pintu itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka yang terjadi apa? Selamat dan kita menemukan pada rukun bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dalam ayat yang ke-10, saudara. Nah, ini beda narasi lagi, saudara. Ayat yang ke-10. Mari tampilkan ayat yang ke-10 ke firman. Ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, ayat yang ke-10 narasinya beda. Kenapa? Karena ayat yang ke-10 dimulai dengan perkataan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pertanyaan kita sederhana, pencuri itu siapa? Dan pasti kita tahu jawabannya. Pencuri itu adalah iblis. Pencuri itu adalah setan. Pencuri itu adalah musuh orang percaya. Alkitab memberitahukan musuh kita bukan darah dan daging kok. Musuh kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Mereka siapa? Mereka dalam malaikat yang dibuang oleh Elohim Tritunggal, saudaraku, dan dibuang kemana? Ke bumi. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal pertama ayat 1 dan 2, saudara, itu cerita tentang kejatuhan malaikat yang dibuang dari surga. Nah, berubah jadi roh jahat, saudara. Nah, dikatakan apa di ayat ini? Pencuri datang hanya untuk pertama mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi damai sejahtera. Dia curi keselamatan dari saudara. Dia curi kesehatan saudara. Dia curi kebahagiaan saudara. Dia curi, dan curi. Bukan hanya dia curi, dia gak puas. Dia bunuh. Yang dibunuh apa? Masa depan kita. Dia bunuh apa? Kebahagiaan kita. Yang dia bunuh apa? Apakah harmonis kita? Dia bunuh apa? Apa yang kita miliki? Dia musnahkan. Dan yang terakhir, apa yang terjadi? Dia binasakan. Dan waktu saya baca, saya cari cek ke dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris salah satunya, kata membinasakan itu ditulis destroy. Destroy itu apa, saudaraku? Menghancurkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi kalimat selanjutnya bilang apa? Yesus berkata, aku datang. Beda dengan kalimat yang pertama. Aku datang, apa ini? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Wow. Ayat yang ke-10 ini Bapak Ibu, ada dua pilihan kepada kita. Saudara mau pilih, saudara mau terima yang mana? Saudara mau hidup saudara yang datang adalah pencuri. Dan saudara dengar baik-baik, jangan pernah bermain dengan pencuri. Kenapa? Karena dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau Yesus yang datang, beda. Bedanya antara langit dan bumi 180 derajat. Bedanya di mana? Kalau Yesus yang datang dalam hidupmu, maka dia akan memberikan hidup. Dan kita akan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Maka dari itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Maka dari itulah dia mati di atas kayu salib. Hari ketiga dia bangkit dari kematian. Dia dalam kuasa suluk buat saudara dan saya. Makanya ayo Bapak Ibu saudara, jangan. Pilihan ada di tangan kita hari ini. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau datang yang mana? Pencuri itu yang mana? Silakan. Jangan. Makanya kalau ada Bapak Ibu, saya boleh bilang begini. Kalau ada orang yang dia diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus, tapi dia nggak mau, dia tolak. Nggak, saya mau. Ayo bergereja dong, nggak, saya mau. Ayo terima Tuhan dong, nggak, saya nggak mau. Ayo terima Kristus dong, saya nggak mau. Berarti
Karena nggak sadar pilihan dia apa saudaraku? Pilihan dia pencuri yang akan datang. Suka nggak suka, senang nggak senang, senang nggak senang, pencuri yang akan datang. Datangnya lewat apa? Kutu. Apalagi saudaraku, apes, musibah, malapetaka. Pernah nggak saudara dengar kejadian atau ketemu entah teman, keluarga atau keluarga besar kita atau kerabat kita, kok hidupnya siang sekali ya? Pernah nggak saudara ketemu orang kayak begitu saudara? Kutuk hidup dalam kutuk, usaha apa ini apa semuanya nggak pernah maksimal. Mungkin tanpa dia sadari yang datang hidupnya bukan Tuhan, tapi yang datang dalam hidupnya adalah pencuri hidup. Pencuri. Dan pencuri itu siapa? Yang tadi saya sudah beritahukan kepada saudara. Dia hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan akhirnya kita binasa. Yesus saudara binasa. Tapi kalau saudara berdoa minta supaya Yesus yang datang, what happened? Apa yang terjadi kepada orang itu? Maka orang itu akan diberikan hidup, mempunyai hidup, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Waktu saya coba menemukan ayat ini, kata kelimpahan itu bukan maksud utamanya, kita pengen kaya, bukan. Walaupun kata kelimpahan itu bagian dari itu, saudara. Tapi kata kelimpahan di sini artinya saudara sejahtera, saudara damai, saudara aman. Bapak Ibu pernah nggak lihat orang Kristen, walaupun dia hidupnya sederhana, tapi wajahnya terlihat memancar kebahagiaan. Amin. Wajahnya tenang. Kalau kita lihat wajah dia, kita lihat itu kita juga rasanya, kok kamu kok tua ya, gitu ya. Kok kayaknya kamu kayak gak ada punya masalah ya. Padahal kalau ditanya punya masalah, mungkin dia bilang banyak. Tapi kenapa wajahnya tenang? Kenapa wajahnya damai? Enak dilihat. Karena dia punya kelimpahan itu, saudara. Ya hanya Yesus yang dapat berikan itu kepada seseorang. Maka dari itu mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau pilih yang mana? Kalau dulu ada blok barat, ada blok timur. Saudara mau pilih yang mana? Saudara mau supaya pencuri itu datang dalam hidup saudara. Silakan. Tapi kalau saudara sore malam hari berkata, saya mau Yesus yang datang dalam hidup saya. Kalau itu pilihan saudara, maka saya mengatakan, saya berikan aplaus tepuk tangan kepada saudara, dan saya katakan saudara adalah orang yang paling beruntung di dunia. Tidak ada lagi yang seperti saudara, karena Yesus yang datang kepada saudara sore malam hari. Dalam kitab Wahyu dikatakan Yesus berdiri di muka pintu. Dia ketuk pintu, tap 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 tap. Dan kalimat selanjutnya dikatakan, barang siapa yang mendengar Tuhan mengetuk pintunya, maka dia akan buka pintu, lalu kemudian dia akan masuk, dia akan tinggal, dia akan makan bersama dengan kita. Malam ini Tuhan mengetuk pintu kamarmu, pintu hidupmu, pintu hatimu. Ada yang bilang begini saudara, kenapa Tuhan ketuk? Pintu itu gambaran dari hati kita, pintu gambaran dari hidup saudara. Kenapa Tuhan ketuk pintu? Kenapa Tuhan gak langsung buka pintu? Kan ada gagang pintu saudara. Rupanya kitab Wahyu itu saudaraku, pintu itu gagangnya gak ada. Gagangnya di luar gak ada, adanya di dalam. Makanya Tuhan ketuk pintu, karena gak ada gagangnya. Gimana Tuhan bisa buka pintu itu? Orang gagangnya gak ada dari luar, adanya dari dalam. Tuhan ketuk pintu hidup saudara. Dia mau masuk, dia mungkin dia panggil, no. Tuhan Yesus mau masuk loh. Nah, Ibu Nunu dengar nggak ketukan itu? Kalau Ibu Nunu dengar, nggak hanya cukup dengar saudaraku,
dia harus bereaksi, dia harus melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Dia menghampiri pintu rumahnya, dia buka pintu rumahnya. Ketika dia buka, lalu ibu dulu bilang, oh Tuhan, masuklah. Tapi ketika dia ketuk pintu, kita dengar, tapi kita nggak mau buka pintu itu. Ya benar. Kalau ketika Tuhan ketuk pintu kita, pintu rumah kita dalam satu perumpamaan, dia ketuk lama. Contoh kalau saya ketuk dulu, Pak Prahe, saya ketuk makannya sekali, 2 kali, 3 kali saya ketuk. Pak Prahe, ini saya pendeta Yusufnya. Pak Prahe, saya ketuk, saya panggil 3-4 kali. Kalau nggak dengar ada jawaban, saya pindah ke rumah yang lain. Artinya rumah itu nggak ada orang. Saya panggil nggak dong. Sementara orang ada di dalam, ibu rumah ada di dalam. Mungkin dia nggak dengar teriakan saya, atau memang dia nggak mau terima saya. Pilihan ada tangan kita, saudara. Sore malam hari ini, bolehkah saya bilang, Tuhan mengetuk pintu hatimu, Tuhan mengetuk pintu hidupmu. Kalau saudara datang ketukannya, ketika saudara buka pintu itu, maka apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu, maka dia akan masuk, dia akan tinggal, dia akan makan bersama dengan kita. Itu yang namanya mempunyai dalam segala kelimpahan. Berkat rohani saudara dapat, berkat jasmani juga saudara terima. Siapa yang mau terima ini, Bapak Ibu Saudara? Sore malam hari ini Tuhan mengetuk pintu hati saudara. Dia panggil namamu malam hari ini. Kalau kita mendengar panggilan suaranya, maka itu saatnya seperti Bartimeus khotbah tadi pagi yang saya sampaikan. Waktu Yesus berkata, panggil, Bartimeus segera bangun. Dia tanggalkan, dia buang jubah lamanya, dia segera datang menghampiri Yesus. Dan singkat cerita, Bartimeus pulang membawa mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku. Wow. Amin. Oh, mari kita sambut Tuhan. Haleluya. Panggil namanya. Haleluya. Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, oleh kasih karunia-Mu. Amin. Haleluya. Layak aku untuk dapat memanggilmu. Apa yang kau beri aku
Haleluya. Kasih yang sempurna. Oh, haleluya. Amin. Kebaikan bukan karena kebaikan kita. Oleh kasih karunia-Mu. Apakah saudara mau masuk dalam pintu yang benar? Seperti domba, kita menemukan paling sama-sama Kau yang ku minta. Bapak Ibu, ada di antara saudara yang mungkin kau selama ini melangkah sendiri. Kau sepertinya sendiri itu. Tapi mari malam hari ini, pujian mengatakan kita tidak akan pernah melangkah sendirian lagi. Seandainya orang tuamu meninggalkan, seandainya orang-orang terdekatmu meninggalkan, percayalah, kalau saudara pilih pintu yang benar, maka Dia akan membawa saudara. Kita akan selamat, kita akan menemukan pada rumput yang hijau. Nah, sebab itu mari saat ini Bapak Ibu. Kalau mungkin selama ini kita merasa sendiri di dunia ini, gak ada mungkin yang bisa kita harapkan, yang kita bisa banggakan. Hanya satu yang kita bisa harapkan, kita banggakan, Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau orang yang itu malam ini, mari saya mau katakan, buka hatimu lebar lebar. Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Dia ingin masuk, Dia
Dia ingin tinggal, dia ingin makan bersama dengan kita. Buka hatimu malam hari ini. Saudara, buka hati kita. Katakan, Tuhan datanglah, sebab aku datang memberikan hidup, dan hidup itu berkelimpahan. Mau saudara terima ini? Kalau saudara mau terima ini, hanya satu syarat, sederhana. Buka hatimu lebar-lebar. Katakan, Tuhan, masuklah ke dalam hatiku saat ini juga. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Angkat tanganmu. Oh, saya rasakan hadirnya Tuhan. Haleluya. Kasih yang satu. Kau beri yang ku minta. Kau beri yang ku minta. Siapa lagi saudara? Engkau yang mau menemukan pada hidupmu. Sekalipun ada orang-orang yang mengecewakanmu, tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan apalagi meninggalkan Tuhan. Kalau saudara sudah masuk lewat pintu yang benar, apakah saudara mau ikut Tuhan sampai seumur hidup? Apakah saudara mau melayani Dia? Apakah saudara mau setia kepadanya? Kalau saudara mau, maka berbahagia engkau. Amin. Makasih. Adakah di antara kita yang hadir malam ini? Kau yang mau didoakan malam ini. Haleluya. Amin.
lagi sedang membutuhkan sentuhan tangan Tuhan yang menjauh. Mengiringmu seumur hidupku. Haleluya. Amin. Harapanku hanya di dalam bersamamu mari sesuaikan nada yang ini berikan satu level. Haleluya, mengiringmu seumur hidupku. Rencanamu Bapa, pikiranmu, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, di depan sini ada sungai beberapa tuh. Saya rasakan, saya rasakan. Febri, boleh kamu balukan mana? Boleh kamu mari saya minta Pak Yoki
Pak Yogi mendengar Bapak. Pak Mereko, saya minta mendengar Bapak. Oh, haleluya. Begini masuk mau ikut doa Om Kurni, ikut tuh. Ya, Tuhan Yesus. Bapak Ibu angkat tangan kita ke depan kepada mereka. Katakan, Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni Febri. Salah dosa Febri. Darah Yesus yang tertumpah dari atas kayu salib membersihkan, menyucikan, menguduskan Febri sekarang. Mulai hari ini Febri bukan milik dunia lain, tapi mulai hari ini Febri katakan Febri milik Tuhan, milik Yesus, milik Yesus. Pada saat malam hari menghadap hadirat Tuhan, ya Bapa Tuhan, Kau menjamah anak ini Tuhan, Kau yang pulihkan Bapak kehidupannya Tuhan. Meskipun mungkin masa lalunya gelap Tuhan, mungkin masa lalunya gelap Tuhan,
Tapi kami percaya Tuhan, masa depannya bersama dengan Engkau akan cerah Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup mengubah kehidupannya Bapa. Kami percaya Tuhan, anak ini Bapa berada dalam tangan-Mu Tuhan. Anak ini Tuhan berada dalam tangan-Mu Bapa. Sehingga Tuhan, biar pada malam hari ini Bapa, kami tahu Tuhan Engkau mengasihi anak ini Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Dia adalah anak-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Dia berharga di mata-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu dalam kehidupannya Bapa. Allah Roh Kudus, nyatakan kehadiran-Mu dalam kehidupannya Bapa. Biar dia menikmati Tuhan, biar dia merasakan Tuhan betapa indahnya bersekutu dengan Engkau Bapa. Betapa indahnya Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan dan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memulihkan kehidupan anak ini Tuhan. Engkau yang melihat kerinduannya Tuhan untuk datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang pakai hidupnya Tuhan. Masa depannya Tuhan Engkau yang jamin Tuhan. Masa depannya Tuhan Engkau yang rancang Bapa. Sehingga kami tahu Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kehidupannya Tuhan. Mari Bapa Roh Kudus, Engkau hadir. Engkau terus mengurapi Tuhan hari demi hari Bapa. Bukan saja tiap minggu dia datang ke ibadah Tuhan, tapi hari demi hari Tuhan dimanapun dia berada Bapa. Engkau nyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah dan bahwa Febri adalah milik Engkau Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga dia juga boleh menjadi berkat Tuhan. Di mana dia berada Tuhan, apa yang dia lakukan Tuhan, dia boleh menjadi berkat. Dan orang-orang boleh melihat Tuhan bahwa Engkau ada dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat sore hari ini, malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak ini berada dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang pakai kehidupannya Tuhan. Engkau yang jaga, tuntun, tutup bungkus Bapa. Sehingga Tuhan, kehidupannya Bapa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap waktu, setiap saat Bapa, hidupnya Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa. Dan Engkau yang pakai terus kehidupannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kehidupannya, nama-Mu boleh dipermuliakan Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi Febri Tuhan. Rencana-Mu indah Tuhan bagi Febri Tuhan. Jalan ke depan Tuhan kami mungkin tidak tahu Tuhan. Mungkin Febri juga tidak tahu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah yang terbaik Bapa dalam kehidupan kita. Mari Tuhan, tuntun dia setiap hari Bapa. Pegang tangannya Tuhan dalam melangkah Tuhan. Sehingga jalan hidupnya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang jadilah rencana-Mu dalam kehidupannya. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk hadirin. Tuhan berkati, saya serahkan. Puji Tuhan, Maha Bapak Ibu saudara sekalian, diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin, luar biasa banget ya. Jadi kita tidak rugi datang ke gereja, kita mendengar firman Tuhan yang memulihkan iman kita. Dan kita tidak tentang di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sebelum kita memberikan persembahan kita 2 kali, kita akan mendengar warta sepekan. Silakan. Itu.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut warta gereja pada hari ini. Sunday Service 21 Juni 2026 akan dilakukan 2 kali ibadah pada pukul 8 pagi dan juga 5 sore dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Kurnia STH. Ibadah Youth Exchange akan dilakukan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam onsite di GSPDI Philadelphia, Villa Lombardi. Philadelphia Kids akan dilakukan setiap hari Minggu setelah 9 pagi pada pukul setengah 11 siang. Onsite di GSPDI Philadelphia, Villa Lombardi. Info tambahan untuk adik-adik Sunday School, jangan lupa ya hadir di ibadah kita minggu depan. Kita akan melakukan aktivitas yang sangat seru, yaitu masak-masak. Jangan lupa juga untuk ajak teman atau saudara kalian hadir di ibadah kita minggu depan. Sampai jumpa. Ibadah Romanika akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul setengah 8 malam melalui video call grup WhatsApp. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Nunung atau Ibu Pendeta Herawati Wijaya. Doa terobosan akan dilakukan setiap hari Kamis pada pukul setengah 8 malam onsite di GSPDI Philadelphia, Lombardi. Bagi tim PPW yang akan bertugas di hari Minggu baik pagi sore diwajibkan untuk hadir ya di doa terobosan ini. Bagi yang berhalangan hadir bisa diinformasikan kepada mentor atau Bapak Gembala. Choir of Worship akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang di Menara Sakor. Dengan membaca Alkitab akan dilakukan setiap hari. Satu hari kita akan membaca satu pasal. Yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca Alkitab setiap hari. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Nunung atau Saudari Priscilla. Foto training akan dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat di hari Minggu jam setengah 8 malam. Bagi para WL dan senior, jangan lupa ya untuk hadir di foto training hari ini. Tim kebersihan yang tinggi adalah Philadelphia Kids. Yang berulang tahun di minggu ini 8 Juni 2026 Saudari Winnie dan 12 Juni 2026 Ibu Holiday. Selamat ulang tahun untuk Saudari Winnie dan Ibu Holiday. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Demikianlah kegiatan kita yang ada, mari kita dukung semua dan tidak ada ruginya kalau kita mengikuti semua kegiatan gereja kita ini. Kita akan memberikan persembahan kita ada 2 kali. Yang pertama untuk hamba Tuhan, yang kedua untuk diakonia. Diakonia itu untuk kedukaan dan untuk orang yang sakit. Sebelum nanti Pak Yunus dan Ibu Lina yang membawakan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan firman-Mu yang sangat-sangat kuat kepada setiap kami Bapak. Kami mau raih firman-Mu itu dan kami mau pegang Tuhan.
kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami rindu memberikan yang terbaik. Engkau berkati tangan-tangan kami, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati bisnis kami, Engkau berkati usaha-usaha kami, dan Engkau berkati sekolah-sekolah setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Nah, nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kalau satu-satunya sudah dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu benar, kau keyakinan bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa hidupku akan setiap persembahan Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat tangan kita mau mengucap syukur. Kami memuji kebesaran-Mu. Ada
Terima kasih Bapak di surga, kalau kami sudah sampai di ujung ibadah pada sore malam hari ini Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, itu adalah ucapan syukur kami. Sebab hanya Engkau yang layak menerima ucapan syukur, pujian dan hormat dari kami ya Bapak. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang telah ditebarkan Tuhan, mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya pintu Tuhan. Pintu menuju hidup, pintu satu-satunya pintu menuju kepada rumput yang hijau Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan kami tetap dikuatkan Tuhan. Kami menjadi anak-Mu yang tetap setia, tetap taat sampai pada akhirnya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati juga hamba-Mu yang telah menyebarkan firman-Mu Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, biar Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan, memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi Tuhan, untuk mengabarkan Injil keselamatan-Mu, agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang terselamatkan Tuhan. Dan juga Engkau memberkati keluarga, kedua anaknya Timotius dan juga Priscilla Tuhan. Biar Tuhan memberkati kedua anak itu Tuhan, memberkati cinta dan cintanya mereka Tuhan. Dan biar Tuhan Kau memberkati masa depan kedua anak ini Tuhan. Biar Tuhan jadikan mereka Tuhan anak-anak yang tetap setia dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, dan pada malam hari ini juga kami berdoa Tuhan, apabila ada di antara kami yang hadir Tuhan, atau mungkin saudara kami yang tidak hadir, yang dalam keadaan susah Tuhan, biar Tuhan kiranya mau menghiburkan mereka. Yang beban berat Tuhan, biar Kau angkat setiap beban-beban mereka. Yang sakit Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua hanya berserah Tuhan, hanya berharap kepada Engkau, Engkau Allah yang hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan keadaan akhir-akhir ini bangsa dan negara kami dalam keadaan yang tidak baik ya Tuhan. Biarlah Engkau tetap menjaga bangsa dan negara ini dalam satu kesatuan Bapa. Apapun yang terjadi biarlah Tuhan, kami bangsa ini sampaikan dengan alur-alur yang ada, dengan demokrasi yang ada Tuhan, tanpa kekerasan Tuhan, tanpa keributan Tuhan. Dan juga jamah Tuhan, para pejabat Tuhan yang mungkin saat ini mereka sudah lalai, mereka sudah menyimpang dari apa yang mereka harus lakukan Tuhan. Biar Tuhan untuk menjamah mereka, Kau tegur dengan kasih Tuhan, dan yang terpenting biarlah Kau jadikan mereka takut akan Engkau Tuhan. Dan juga untuk Bapak dan Wakil Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan staf jajaran Tuhan, Kau juga jamah mereka Tuhan. Biar Tuhan mereka boleh menjalankan tugas dengan baik, dengan takut akan Engkau Tuhan. Dan juga hamba berdoa juga untuk ibadah, jam-jam ibadah di tempat ini Bapak, untuk ibadah umum pagi sore, untuk ibadah wanita, ibadah pria, ibadah hijau, dan juga anak sekolah minggu, dan semua kegiatan ibadah tempat ini. Biar setiap ibadah yang kami laksanakan, biar itu semua menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Dan yang melalui ibadah kita persekutuan itu Tuhan, yang lemah bisa dikuatkan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan di tempat ini Bapak. Biar Tuhan banyak kerinduan-kerinduan yang akan mengisi bangku yang kosong Tuhan, kerinduan akan Engkau. Terima kasih Bapak, dan juga Kau memberkati setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian Tuhan, dari pemain musik, BR, Sinar, Axel, Kolektan, dan semuanya itu ambil bagian dalam pelayanan. Kau memberkati mereka semua. Kami percaya dalam jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Sebelum kita pulang kembali ke tempat kita. Saudaraku, di penghujung ibadah kita, ibadah sore hari ini, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat yang sempurna dari Tuhan Yesus turun kepada kita, dan bawalah pulang berkat ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani, berkat kesehatan, berkat umur panjang. Bawa pulang ke rumah
rumahmu, diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, makan minummu, pakaianmu, dan sesungguhnya 1 minggu ke depan Tuhan akan kirim malaikatnya dengan padam berapi menjaga, melindungi kita dan anak, suami kah, istri kita kah, orang tua kita kah, apapun semuanya itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dan bawalah pulang ke tempat ke rumahmu masing-masing. Haleluya! Bersama-sama katakan amin. Sama-sama memberkati. Haleluya.